Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya ingin berdiskusi bahwa ada mafia sangat besar, mafia keuangan di Indonesia ini. Sehingga menyebabkan orang-orang yang menengah ke bawah yang ekonomi menengah bisa miskin, yang miskin bisa makin miskin dan bisa sengsara, dan akibatnya apabila kemiskinan terus terjadi, banyak kita lihat terjadinya tindak kekerasan, pencurian, pembunuhan, perampokan, dan bahkan ada yang bunuh diri. Bapak Prabowo, Menteri Keuangan, Anda jangan pura-pura tidak tahu kondisi real di lapangan. Anda bisa lihat semakin tingginya tingkat kriminal, semakin banyaknya kita lihat pembunuhan, semakin banyaknya orang yang bunuh diri karena ekonomi. Itu indikasinya bahwa masyarakat kita, Indonesia, sudah semakin meningkat orang-orang yang miskin, menengah, miskin ke bawah, dan miskin yang maaf katanya tidak sanggup lagi bayar rumah, dan banyak hutang di mana-mana. Anda tahu Menteri Keuangan, Bapak Prabowo, ya, Bapak Kapolri, Anda membiarkan terjadinya rentenir-rentenir dan koperasi-koperasi yang mencekik leher. Saya heran di Indonesia ini, ya. Kenapa ini dibiarkan? Saya tidak tahu, ya. Kalau kita pergi ke negara-negara seperti, tak usah jauh-jauh, Malaysia, ya, Singapura, Thailand, dan negara Eropa, tidak ada kita jumpain, ya, rentenir-rentenir operasi yang sifatnya terbuka di sana, ya, tidak ada. Dan di sana, ya, bank-bank di sana, bank di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak, Menteri Keuangan? Kamu tahu nggak, Bapak Prabowo? Bunga bank di Malaysia itu, ya, itu bunganya 3% per tahun. Kau tahu nggak itu, Prabowo? Kau tahu nggak, Menteri Keuangan? 3% per tahun bunga bank di Malaysia. Paling tinggi 5% per tahun. Ya. Di Indonesia ini, ya, rata-rata bunga bank itu 9%, 9%, 10%, 12%. Itu pun nggak gampang dikasih pinjaman. Tidak gampang. Ya. Tidak akan gampang. Ya. Khususnya untuk orang miskin. Sehingga lahirlah, tumbuhlah rentenir-rentenir dan lintah-lintah darat, ya, dan koperasi-koperasi yang mengasih pinjaman bunga 20%, 30% per bulan, ya, per bulan. Dan itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Makanya saya geram lihat Menteri Keuangan sekarang memaksakan mengambil uang 200 triliun yang merupakan uang cadangan dari Bank Indonesia. Tapi saya pikir tadi 200 triliun itu sesuai dengan cakapnya, dia langsung salurkan untuk orang menengah ke bawah. Artinya orang-orang miskin yang sekarang lagi terpuruk bisa dapat berusaha, dia bisa pinjam 25 juta, 30 juta, atau 100 juta, dia bisa bangkit lagi. Tapi dia minta tuh ada agunan dan juga harus by checking. Kan udah saya katakan, kalau cerita by checking itu berat untuk orang miskin ke bawah. Jadi secara tidak langsung Menteri Keuangan kita ini membantu orang yang kaya semakin kaya, yang kaya raya sudah semakin kaya raya lagi, ya. Dengan risiko kalau orang-orang kaya ini meminjam dengan angka-angka besar, dia tidak bisa bayar, nanti kan terjadi inflasi. Jadi kalau terjadi inflasi, chaos ekonomi Indonesia ini yang rasakan ya orang miskin. Maka saya bilang nggak adil. Tidak adil untuk orang masyarakat Indonesia kalau seperti ini. Tidak adil. Saya mau berteriak 100 kali, 1000 kali kalau rakyat Indonesia tidak mau berteriak.
Ya, yang korban masyarakat Indonesia menengah ke bawah. Jadi Bapak Menteri Keuangan, ya, Anda dengan secara sadar dan sengaja memaksa mengambil uang 200 triliun uang cadangan Indonesia untuk disalurkan oleh bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI dan lain sebagainya, bank milik BUMN, ya. Dan risikonya kalau banyak gagal bayar orang kaya ini, yang terjadi akan terjadi inflasi dan yang ngerasakan tuh orang miskin. Adil nggak? Adil nggak Bapak Menteri Keuangan? Saya tanya dulu. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Menteri Keuangan. Anda mengambil risiko out the box kalau bahasa Inggrisnya. Ya, yang selama ini Ibu Sri Mulyani tidak berani ngambil risiko mengambil uang cadangan, dan sekarang Anda mau ambil risiko karena Anda baru menteri baru. Dan alasan Anda mengambil uang 2 triliun itu, tujuan Anda bagus sebenarnya untuk pemutar ekonomi. Ya. Tetapi Anda taruh di bank semua uang-uang ini, ya. Kamu tahu nggak apa yang lakukan bank? Bank tidak ngasih pinjaman kepada orang menengah ke bawah. Kalau BCG-nya nggak bagus, tidak kasih pinjaman. Ya. Coba kamu cek data itu. Berapa juta orang rakyat Indonesia yang menengah ke bawah yang BCG-nya tidak bagus. Jangankan orang miskin, orang menengah ke atas, orang menengah aja yang mau bangkit lagi tidak bisa karena dia BCG-nya jelek. Karena orang Indonesia ini banyak meminjam pinjaman online dan banyak pay later. Dan pay later ini dan pinjaman online ini link ke BCG. Ini tidak fair sebenarnya. Ya. Anda tahu itu pasti. Jadi Anda jangan bersembunyi di balik kelemahan orang miskin, ya. Anda pasti bersembunyi. Anda bilang iya 200 triliun kita guncurkan. Tapi saya tahu di hati Anda paling kecil itu untuk orang-orang menengah ke atas, orang-orang BCG yang bagus. Karena Anda kan tahu syarat pinjaman uang ke bank itu kan harus BCG yang bagus, ada agunan, kan tahu Anda. Tahu Anda nggak? Nggak mungkin Anda nggak tahu, Menteri Keuangan. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Ya. Ya. Anda tahu nggak berapa persen orang kaya di Indonesia ini? Ya. Kalau saya tidak silap, tidak lebih dari 10% orang kaya di Indonesia ini. Mungkin 5%. Ya. Tahu, mungkin 5-10% orang kaya di Indonesia ini. Orang menengah sangat sedikit. Yang banyak itu 50% tuh banyak orang menengah ke bawah. 60% banyak menengah ke bawah. Anda tahu nggak yang menggerakkan ekonomi Indonesia ini? Orang menengah ke bawah itu yang jual gorengan, jual tebu, air tebu, dan jual nasi gurih dan lain sebagainya. Itu yang menggerakkan. Kalau orang-orang kaya itu kan sektornya sudah lain lagi. Ya. Cobalah Anda jangan tidak adil, ya. Bapak Prabowo, kalau memang 2 triliun itu memang difungsikan, dipaksa cari untuk orang menengah ke bawah, buat aja badan khusus. Badan khusus untuk menyelamatkan orang-orang yang BCG-nya tidak bagus. Ya. Itu harus selamatkan karena orang banyak tidak tahu tentang apa itu BCG dan lain sebagainya. Saya berteriak di sini hanya kasihan saja. Banyak saya lihat, langsung saya lihat sendiri. Ya, orang membungakan uang, bunganya 30%, 20%, banyak saya lihat, terutama di daerah Jawa sana. Kalau tidak dibayar, ayamnya diambil, bebeknya diambil, tanahnya diambil, bunga berbunga. Yang pinjaman dia seharusnya hanya 10 juta jadi 100 juta. Ada nggak ini polisi dan kalian semua memperhatikan masyarakat Indonesia yang mengalami seperti itu? Ya. Karena mereka tidak bisa melawan, karena mereka tidak tahu hukum, mereka tidak bisa nyewa pengacara. Kalau kayak saya pengacara, saya minjam, saya mau ditarik apa saya bisa melawan. Tapi gimana dengan orang yang miskin, yang kena kasus rentenir? Banyak tanah mereka hilang di Jawa Barat sana, di Sukabumi itu. Ya, Sukabumi daerah Jawa Barat sana lah. Tolonglah Bapak Prabowo, Menteri Keuangan, Anda mengambil uang 2 triliun, saya pikir untuk orang menengah ke bawah. Tapi fakta sebenarnya Anda ingin mengasih uang lagi kepada orang kaya. Itu sudah pasti. Karena hanya orang kaya yang BCG-nya bagus. Salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi. Mereka